Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri Salamah, NIM 7211419017. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keamanan informasi. Keamanan informasi menggambarkan perlindungan peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan informasi ada 3. Yang pertama yaitu kerahasiaan, melindungi data dan informasi dari orang yang tidak berwenang. Yang kedua ketersediaan, menyediakan data dan informasi sedia bagi orang yang berwenang. Yang ketiga integritas, sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikan. Manajemen keamanan informasi adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana. Corporate Information System Security Officer digunakan untuk individu anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan. Corporate Information Assurance Officer ditunjuk untuk mencapai tingkat informasi yang lebih tinggi lagi di dalam perusahaan. Tolak ukur keamanan informasi adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Kepatuhan terhadap tolak ukur apabila perusahaan mengikuti pendekatan ini. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat bersifat ancaman internal dan eksternal dan tindakan kecelakaan dan disengaja. Malware terdiri dari program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem, serta dapat menghapus file atau menyebabkan sistem tersebut berhenti. Jenis peranti lunak yang berbahaya ada 5. Yang pertama virus, program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan bot sektor lain. Yang kedua worm, tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Yang ketiga, Trojan Horse. Pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat yang menghasilkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dalam fungsionalitas sistem tersebut. Adware, memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Terus spyware, mengumpulkan data dari mesin pengguna. Risiko adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan. Pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian ada 3. Yang pertama, penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya informasi mampu melakukan hal tersebut, contohnya hacker. Yang kedua, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang yang dapat merusak atau menghancurkan peranti lunak maupun peranti keras sehingga menyebabkan operasional komputer tidak berfungsi. Yang ketiga, memodifikasi yang tidak terotorisasi. Perubahan tanpa disadari dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak perusahaan dan menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Persoalan e-commerce ada kartu kredit sekali pakai. Saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Angka inilah dan bukannya nomor kartu kredit pelanggan tersebut yang diberikan kepada pelanggan e-commerce yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa ada 10. Memasang dan memelihara firewall, memperbaharui keamanan, melakukan enkripsi pada data yang disimpan, melakukan enkripsi pada data yang dikirim, menggunakan dan memperbaiki peranti lunak antivirus, membatasi akses data kepada orang yang ingin tahu, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data, memantau akses data dengan ID unik, tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor, secara teratur menguji sistem keamanan.
Tiga praktek umum yang harus diikuti peritel dalam mendapatkan keamanan informasi. Yang pertama, menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data. Kedua, tidak meninggalkan data atau komputer dalam keadaan tidak aman. Yang ketiga, menghancurkan data jika tidak dibutuhkan lagi. Manajemen resiko. Pendefinisian resiko ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. Yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Tingkat keparahan dampak ada 3. Yang pertama, dampak yang parah, membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan untuk berfungsi. Yang kedua, dampak signifikan, menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut akan selamat. Dampak minor, menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Fase implementasi kebijakan keamanan. Yang pertama, inisiasi proyek. Tim yang menyusun kebijakan keamanan dibentuk. Yang kedua, penyusunan kebijakan. Tim proyek berkonsultasi dengan pihak yang berminat dan terpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebijakan baru tersebut. Fase ketiga, konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Fase keempat, kesadaran dan edukasi. Program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Fase kelima, penyebarluasan kebijakan. Kebijakan keamanan disebarluaskan ke seluruh unit organisasi. Pengendalian adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, teknik, formal, dan informal. Yang pertama, pengendalian teknik adalah pengendalian yang terjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Pengendalian akses adalah dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi. Langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi pengguna, autentifikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Sistem deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Salah satu contoh yang baik adalah peranti lunak proteksi virus. Firewall berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. Firewall ini ada 3. Yang pertama, firewall penyaring paket. Router adalah alat yang mengarahkan aliran lalu lintas jaringan. Jika router diposisikan antara internet dan jaringan internal, router dapat berlaku sebagai firewall. Yang kedua, firewall tingkat sirkuit, terpasang antara internet dan jaringan perusahaan, tapi lebih dekat dengan medium komunikasi dan memungkinkan tingkat autentikasi dan penyaringan lebih tinggi dibanding router. Yang ketiga, firewall tingkat aplikasi, berlokasi antara router dan komputer yang menjalankan aplikasi. Pengendalian kriptografis adalah data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi. Kriptografi yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Pengendalian fisik adalah peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Kunci yang lebih canggih yang dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan. Yang kedua, ada pengendalian formal, mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Yang ketiga, ada pengendalian informal, mencakup program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. The Center for Internet Security adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Ada 2 bentuk. Yang pertama, CIS benchmark dengan cara menerapkan pengendalian khusus teknologi. Yang kedua, ada CIS scoring tools untuk menghitung tingkat keamanan. Sertifikasi profesional. Profesi TI menawarkan program sertifikasi
Manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Subrencana BCM ada tiga. Yang pertama, rencana darurat, terdiri dari cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi, contohnya alarm bencana dan prosedur evakuasi. Yang kedua, rencana cadangan, menyediakan fasilitas komputer cadangan yang bisa dipergunakan apabila fasilitas komputer yang biasa hancur atau rusak. Rencana catatan penting adalah menentukan cara bagaimana catatan penting harus dilindungi. Cadangan dapat diperoleh dari kombinasi antara redundasi, keberagaman, dan mobil.